Ini X, ini Y misalnya. Diketahui IX-nya berapalah biar gampang. Katakan 1000 misalnya. Milimeter pangkat 4. Ini kecil ini sebenarnya. Kalau penampang standar ordenya bisa jutaan kalau milimeter pangkat 4, tapi kita ambil angka ini saja biar hitungannya mudah. IY-nya misalnya berapa ya IY ya? 600 misalnya. Milimeter pangkat 4. Lalu IXY-nya katakan IXY-nya mau berapa ini? Minus 250 gitulah ya. Minus 250 mm pangkat 4 ya. Nah, pertanyaannya biar sekalian menggunakan ini. Ini angkanya saya ambil dari awang-awang saja, mudah-mudahan tidak aneh hasilnya nanti. Ini IX, IY, IXY adalah inersia dari penampang ini yang diberikan, penampang yang sembarang ini terhadap sumbu X dan sumbu Y ya, serta produk inersianya juga terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, misalnya kalau terhadap sumbu sembarang X aksen, Y aksen yang katakan saja ini 20 derajat 30 derajat ya. Kalau sumbu X dan sumbu Y-nya diputar 30 derajat berlawanan putaran jarum jam, IX aksennya jadi berapa? Ya. Pertanyaannya begitu. Nah, kalau ini formulanya masih ada di sini, kita tinggal masukkan saja IX, IY, IXY ini ke dalam formula yang ada di sini dengan theta yang ini, karena arahnya berlawanan putaran jarum jam jadi positif 30 derajat, masukkan ke situ semua, kita akan dapatkan IX aksennya misalnya ya. Ya, kita cobakan juga dulu. Jadi IX aksennya adalah 1000 ditambah 600 per 2 ditambah dengan 1000 dikurangi 600 per 2 dikalikan kosinus sudutnya 30 derajat tetanya, tapi ini 2 theta, jadi ini 60 derajat di sini. Dikurangi IXY, IXY-nya minus, jadi tandanya jadi tambah ya, 250 sin 60 derajat. Jadi segini mestinya IX aksennya. Nilainya tinggal dihitung saja. Saya coba hitungkan. 1600 bagi 2 itu 800, yang ini mah gampang ya. 800. Oh, ini cosnya 60 ya, jadi lebih mudah. Ini 400 per 2, 200. Cos 60 itu setengah ya. Jadi tinggal 100. Lalu ini 250 sin 60 itu setengah akar 3 ya. Angka desimalnya 250 sin 60. Ditambah dengan 216,5. Jadi angkanya berapa tuh? 911,16,5 mm pangkat 4 ya. Ini inersia terhadap sumbu X aksen yang miring ini. Dengan cara yang sama IY aksen bisa kita hitung. Angka ini sama, tetap 800. Terus yang ini juga sama dengan di atas, tapi tandanya minus. Jadi ini kalau tadi ini 100 hitungannya, berarti ini kurang 100. Lalu IXY-nya yang sebelah sini sama, tandanya tambah. IXY negatif, jadi ini kurang. Angkanya juga sama dengan ini, 216,5. Jadi hasilnya adalah 100 dikurangi 216,5. 483,5 mm pangkat 4. Jadi inersia terhadap sumbu X aksennya jadi lebih besar dari 1000. Sedangkan inersia terhadap sumbu Y aksennya jadi kurang dari 600, jadi 483,5. IX aksen Y aksennya juga dengan cara yang sama bisa kita hitung di sini. Saya hitung di sebelah sini aja. Halo, Pak. Ya? Ada yang mau disampaikan? Enggak, Pak. Tadi itunya pakai saya jadi suka kecil, Pak.
kedengeran. Oke. Silakan. Iya, Pak. Iya, Pak. Maaf, Pak. Lalu X Iya, Pak. aksen Y aksennya ini 1000 dikurangi 600 itu 400 per 2, 200 sin 2 theta. Jadi ini 200 sin 60 derajat. Ditambah IXY-nya minus 250. Minus 250 kosinus 60. Cos 60 itu setengah, jadi min 125. Ya. Jadi IX aksen Y aksennya 200 Tadi emang Den kan, Di? kali sin. Di mute aja tolong. Kalau di bagas itu Den kan? Ratus kali sin 60 kurangi 125. Jadi ini minus 181,3 pangkat 4 ya. Jadi kalau hanya sekedar diputar sebesar 30 derajat sumbunya, maka inersia yang tadinya IX, IY dan IXY-nya demikian terhadap sumbu yang baru jadi IX aksennya jadi 1116,5, IY aksennya 483,5 dan IY aksennya minus 181,3. Nah, pertanyaannya apakah ini menghasilkan maksimum? Ya nggak tahu ya, dari 1000 ini naik ke 1116 sih lebih besar ya. Nah, kita belum tahu maksimum atau tidak ya. Tapi kita sudah turunkan bahwa theta yang akan menghasilkan maksimum adalah segini. Jadi tinggal kita hitung aja. Kalau 2IX, aduh nulisnya di mana ya? Nah ini sudah nggak perlu ya, formula ini kan sudah dijalankan. Boleh ngecek kamera lagi? Theta ini kita sebut theta P aja, biar berbeda dengan theta yang tadi ya. Terus angkat tanah. Kemal masih monitor? Kalau yang masih Pak. Di mute aja kalau ada suara yang. Oh, oke, saya mute aja. Pakai 50 kan? Ya, makasih. Sekarang kita mau cari apakah berapa sudut putar sumbu koordinat ini agar inersianya maksimum atau minimum ya. Jadi kita cari theta P-nya. Theta P-nya adalah setengah inverse tangan dari 2IXY. 2IXY itu minus 250 jadi min 500 dibagi dengan IY kurang IX 600 kurang 1000 jadi min 400 ya. Jadi ini setengah tangan min 1 dari 5/4 ya, 1,25 ya. Nah ini kalau kita hitung tangan min 1 dari 1,25 ya. 5/4. Yang ininya saja itu 51 atau 100, ini kan setengah 51,3 derajat plus minus 90 derajat gitu ya. Kalau ambil plusnya saja atau ambil minusnya saja tidak ada masalah. Jadi theta P1-nya kita ambil yang positif aja misalnya. Ini bagi 2 ya. 25, ini digit ketiganya keempatnya saya pakai ya 67 derajat ya. Karena ini 3 sekian ke belakangnya. Sedangkan theta P2-nya ini belum 90 ya. Ini tambah 180 karena tangannya 2 tadi. Setengahnya ada di luar. Ini tambah 180 derajat. Jadi yang satunya lagi ini ditambah 90. Jadi 115,67 derajat. Jadi ada 2 sudut putar yang menghasilkan inersia maksimum atau minimum salah satu ini. Nah, yang mana yang menghasilkan maksimum atau minimum? Kita tinggal masukkan saja ke sini ya. Misalnya ke IX aksen yang di bawah sini kita masukkan tetanya sebesar 25,67 derajat ya. Jadi ini yang 60 ini kita ganti jadi 51,3 derajat. Ini 60-nya juga kita ganti jadi 51,3 derajat. Coba cek apakah hasilnya maksimum atau minimum. Kelihatannya sih maksimum karena dekat dengan ini ya. Jadi kalau 1000
Oke, jadi ini 800 ditambah ini tuh 200 ya. Kali cos 51,3. Kemudian ditambah 250 sin 51,3. Hasilnya adalah 1120 ya. Jadi kalau theta sama dengan 2567 ini kita dapatkan IX1-nya, IX aksennya adalah 1120,2 mm pangkat 4. Kalau tetanya segini ya. Nah, apakah ini maksimum atau minimum? Minimum sudah pasti enggak ya, karena ada yang lebih kecil yang lain-lain. Jadi ini tuh pasti I maksimum. Ya. I maksimum. Nah, dengan cara yang sama, ini kalau Anda masukkan theta segini untuk IX-nya, nanti akan menemukan yang lebih kecil ya. Coba kita hitung aja ya. Yang satunya tadi berapa? Ini 115 ini tadi ya. Jadi 800 tambah 400 kali cos 115,67 ditambah 250 kali sin 115,67 dapatnya, oh tandanya kurang dan kurang ya. Saya salah. Tandanya tambah, udah benar ya? Oh, bukan 115. Ini saya masukkannya harus 2 kalinya ya. Oh, saya salah masukin tetanya tadi. Sebentar. Oh ya, masukinnya harus 231,3 ya. Jadi ini 800 tambah 200 kali cos 231,3 tambah 250 kali sin 231,3. Dapatnya 479,8 ya. Jadi kalau pakai ini IX aksennya 479,8 mm pangkat 4. Ini adalah inersia minimum. Karena ini memang lebih kecil daripada yang lain-lain juga ya. Jadi maksimum dan minimumnya diperoleh kalau diputarnya tidak 30 derajat, tapi hanya 20, berapa itu tadi? 25,67 ya. Jadi kalau kita 25,67 derajat, yang sumbu ini menghasilkan sumbu maksimum 25,67, sedangkan 115 itu tambah 90 derajat, yang ini, yang Y aksennya, ini adalah sumbu minimum. Kadang-kadang di beberapa buku sumbu maksimum itu disebut sumbu 1 ya, I-nya I1, sumbu minimum itu sumbu 2, I2 ya. Oke. Nah, istilahnya sekarang kalau sudut yang menghasilkan inersia maksimum atau minimum ini, jadi theta P ini disebut sebagai sumbu utama ya. Sumbu utama kalau di buku prinsipal aksis ya. Prinsipal aksis. Ya. Jadi itu sumbu utama, sedangkan inersia yang maksimum dan minimum ini, yang ini Imax dan ini min, ini namanya momen inersia utama ya. Principal moment of inertia. Ya. Jadi ini sumbunya ya. Jadi sumbu yang diputar sejauh theta P yang menghasilkan inersia maksimum atau minimum, itu sumbunya disebut sumbu utama atau prinsipal aksis.
sumbu yang ini nih, yang sumbu utama sekarang. Sumbu X diputar 25,67 derajat jadi sumbu utama, diputar 115,67 juga jadi sumbu utama. Jadi ini pasangannya. Jadi Y-nya, ini dua-duanya kita sebut sumbu utama. X aksen dan Y aksen yang diputar sejauh ini. Lalu inersianya terhadap sumbu ini disebut momen inersia utama ya. Jadi biasanya kalau di problem tentukan inersia utama dari penampang ini, artinya Anda cari berapa inersia yang terbesar atau terkecil dengan memutar sumbu koordinatnya. Ya. Tidak mengubah penampangnya, hanya diputar saja, tidak digeser-geser juga. Ya. Kalau digeser-geser sih nilai inersia akan bertambah terus ya. Kan tadi dari sumbu sejajar kita bisa tahu bahwa inersia terhadap sumbu yang melewati sentroid itu paling kecil, lalu makin jauh dari sentroid makin besar inersianya. Jadi nggak ada habis-habisnya kalau begitu. Sementara kalau diputar, ada maksimumnya, ada minimumnya. Kira-kira ada pertanyaan di sini? Ini hanya menggunakan formula saja ya, nggak ada yang aneh ya hitung-hitungannya, hanya menggunakan formula, tapi mungkin konsepnya di nama-nama ini saja. Ya. Nah, sebenarnya kalau tetanya sudah bisa kita peroleh, ini theta P sama dengan setengah tangen min 1, 2 IXY per IY min IX ini, kita bisa masukkan lagi theta ini ke dalam formulanya IX aksen yang tadi. Jadi ini kan tadi formulanya, saya tulis lagi di mana ya. Sini aja ya, ini udah selesai. Ya. Jadi ini tadi kan IX aksen itu sama dengan IX tambah IY per 2 tambah IX min IY per 2 cos 2 theta kurang IXY sin 2 theta. Ini formula yang di sini tadi. Nah, kalau theta P ini kita masukkan ke sana, theta P-nya saya masukkan ke sini. Ini theta-nya saya ubah jadi theta P. Ini saya ubah jadi theta P. IX aksennya akan jadi I maksimum atau minimum ya, inersia utama ya. Ini akan berubah jadi I max atau min. Oke. Nah, kalau theta P-nya seperti ini, setengah inverse tangen 2 IXY per IY minus IX. Kalau 2 kalinya sih tinggal 2 kali aja, jadi setengahnya hilang. Kosinusnya berapa? Jadi kosinus, saya ambil yang bagian ini saja ya. Kosinus 2 theta P itu sama dengan kosinus 2 kali yang itu, jadi setengahnya hilang. Kosinus dari tangen min 1 2 IXY per IY min IX. Oke, berapa nih? Atau bagaimana cara mencari ini nih? Ada tangen min 1 ini dibagi ini. Kemudian setelah Anda ambil inverse tangannya, kalau inverse tangan kan jadinya sudut ya. Lalu Anda kosinuskan lagi. Hasilnya apa? Atau bagaimana mencarinya? Kita belum lama kan matematikanya begini-begini kalau nggak salah ya. Di TPB rasanya harusnya ada nih yang begini-begini. Gimana caranya? Kalau ada tangan min 1 yang pembagian seperti ini, enaknya kita buat segitiganya begitu ya. Nah, gitulah misalnya. Jadi sudut yang ada di sini tangannya sekian. Jadi kalau tangannya segini ini 2 IXY-nya ada di sebelah sini. Terus IY min IX-nya ada di sebelah bawah sini ya. IY min IX-nya ada di sini gitu ya. Jadi inverse tangen dari ini itu adalah sudut ini ya. Sudut alfa misalnya. Alfa ini adalah ini. Ini adalah alfa. Nah, terus cos-nya, kalau kayak begini cos-nya yang mana?
Cosnya mestinya IY minus IX dibagi dengan sisi miring ini ya. Sisi miringnya apa nih? Akar dari IY min IX kuadrat tambah 4 IXY kuadrat gitu ya. Ini sisi miringnya, jadi kosinusnya adalah ini dibagi dengan ini. Jadi Anda bisa lakukan substitusi seperti itu di sini. Kalau sinusnya nanti itu 2 IXY dibagi dengan ini semua. Nah, kalau itu sudah dimasukkan, Anda bisa sederhanakan, bisa lakukan sendirilah ya. Kalkulusnya belum lama ini. Jadi I maksimum minimum itu nanti akan diperoleh sebesar IX tambah IY per 2 ditambah atau dikurang akar dari yang ini tadi ya. IX min IY per 2 kuadrat tambah IXY kuadrat. Ini udah nggak perlu ya, ini yang tadi hitungan. Ya. Jadi yang maksimum atau minimumnya bisa langsung kita cari di sini ya. Setelah tetanya dimasukkan ke dalam formula itu. Nah kalau begini, ini udah jelas nih, yang maksimum itu pasti pakai tanda tambah, yang minimum akan pakai tanda kurang ini. Ya. Jadi seperti problem yang barusan yang tadi kita hitung, misalnya I max-nya adalah IX-nya tadi 1000 ya, 1000 tambah 600 per 2, atau max min dulu aja, nanti kita tinggal kurangkan belakangan. Plus minus akar dari akar dari 1000 minus 600 per 2 kuadrat tambah IX-nya tadi min 250 ya. Min 250 kuadrat. Ini 800. Ini plus minus, yang ini harus pakai kalkulator. Mana kalkulator saya tadi? Dari mana tadi? Oh itu ya. Ini 400 bagi 2 jadi 200 kuadrat. Akar dari 200 kuadrat tambah 250 kuadrat. 320,2. Ya. Jadi kalau dijumlahkan ini jadinya I max 800 tambah ini jadi 1120,2, satuannya tadi milimeter pangkat 4 ya. I minimumnya kalau dikurangkan 800 kurang 300 itu 500, kurang 20 lagi 480, 479,8 ya. Milimeter pangkat 4 sama dengan yang tadi sudah kita cari. Kalau tetanya kita masukkan satu persatu ke dalam fungsi IX aksen ini ya. Jadi kita bisa gunakan formula ini langsung. Inersia maksimum minimumnya dari sini. Tapi kalau baca ini sudutnya nggak kelihatan ya. Jadi kalau ditanya sumbu utamanya mana, sumbu utamanya harus dicari lagi dari theta yang ini. Jadi nilainya bisa kita langsung peroleh dari IX dan IY yang ada dan IXY-nya. Nilai inersia maksimum dan minimumnya bisa kita peroleh langsung. Sedangkan tetanya ya dicari dari itu. Nah, mana yang maksimum dan minimum sama seperti tadi dicek dulu saja ke IX aksen dan atau ke IY aksennya. Bahannya sampai di sini ya, sampai inersia utama. Kalau ada pertanyaan boleh disampaikan. Atau kalau mau mengerjakan dulu ya silahkan kerjakan dulu, nanti
Mungkin minggu depan bisa ditanyakan. Yang paling akhir adalah satu cara lain menentukan inersia akibat rotasi koordinat dan inersia utama ini, yaitu secara grafis, menggunakan mungkin Anda sudah kenal namanya karena di beberapa kuliah lain, mungkin nggak beberapa ya, 1 atau 2 kuliah lain saya kira sudah menggunakan istilah ini yang namanya lingkaran Mohr, ya. Jadi ini Pak Mohr ini dulu memperhatikan persamaan ini, I maksimum minimum sama dengan IX tambah IY per 2 dan seterusnya ini. Dia memperhatikan ini dan menurut dia ini sama seperti atau mirip seperti persamaan lingkaran. Sehingga kalau kita ingin mendapatkan nilai I maksimum, I minimum atau nilai theta P yang menghasilkan sumbu utama, ya, sumbu yang menghasilkan inersia maksimum atau minimum, bisa menggunakan lingkaran saja secara grafis begitu. Kata Pak Mohr ini, ya. Nah, kita akan gunakan juga ya lingkarannya Pak Mohr ini untuk mendapatkan nilai-nilai yang tadi kita coba hitung. Nah, cara konstruksinya menurut Pak Mohr, Anda bikin dulu sistem sumbunya, di mana sumbu horizontalnya itu adalah IX dan IY. Ya. Sumbu horizontalnya itu IX dan IY. Jadi nanti IX dan IY dibaca di sumbu horizontal ini. Sedangkan sumbu vertikalnya adalah IXY. Ya. Begitu. Horizontal IX sama IY, vertikal IXY. Garisnya saya buat begini karena IX dan IY tidak pernah negatif ya. Jadi dia habis di sini 0 gitu. Sebelah sana nggak pernah. IXY boleh positif, boleh negatif. Jadi ada sisi atas, ada sisi bawah. Jadi sumbu lingkaran Mohrnya untuk inersia ini seperti ini. IXY hanya sisi positif, IXY boleh sisi positif di atas, negatif di bawah. Nah, pertama kata Pak Mohr ini, Anda plot dulu IX dan IY di sumbu ini. Jadi misalnya tadi kasus kita 1000 dan 600. Ya kalau cara grafis mestinya pakai skala ya. Artinya diukur 1000 itu bisa berapa? 10 cm gitu atau 1 cm, kalau kecil sekali mungkin susah bacanya ya, 10 cm misalnya. Jadi ini IX ya, yang nilainya tadi 1000. Kita plot di situ. Lalu IY-nya, tadi di contoh kita IY-nya nilainya 600 ya, jadi di belakangnya kalau ini 1000, 600 itu berapa? Dibagi 5 gitu ya. Oke, ini berbagi 4. Bagi 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5. Jadi satu ini 200-an misalnya, ini 1000, ini 800, ini 600, ini IY-nya di sini misalnya. IY-nya di situ ya. Ini tadi IX. Kita plot saja. Di contoh kita yang tadi, IX-nya kebetulan lebih besar, IY-nya lebih kecil. Tapi kalau misalnya IY-nya lebih besar juga tidak masalah, Anda plot lah pokoknya. IX, IY diplot. Lalu di tengah-tengah di antara IX dan IY itu, jadi ini tadi 1000 kalau di contoh kita, ini 600, berarti tengah-tengahnya itu 800. Itu kita plot titik O. Ya. Jadi kalau tengah-tengah dari IX dan IY ini kan kayak rata-rata ya, O itu artinya IX tambah IY per 2 ini. Ya. Ini tambah ini dibagi 2 jadi tengah-tengahnya. Ya. Koordinatnya. Lalu dari IX kita plot IXY ke arah vertikalnya. Di contoh tadi IXY kita minus 250 ya, jadi di bawah sini. Ini 200 segini, 250 segini lah. Ini IXY-nya kita tadi. Min 250. Titik di sini. Dinamakan saja titiknya titik A ya. Jadi titik A ini koordinatnya adalah IX, IXY ya. Kalau IXY-nya negatif jadi ke bawah begini. Kalau IXY-nya positif misalnya ya A-nya ke atas sana. Oke.
Nah, setelah kita dapatkan titik O dan titik A, maka jari-jari lingkaran Moore, jari-jari lingkaran Moore itu adalah OA ini. Jadi jari-jarinya OA dan pusatnya adalah O. Jadi Anda tinggal pakai kompas jangka ya. Tancapkan di sini, lalu pasang jari pensilnya di A, lalu diputar aja. Ya. Mudah-mudahan benar lingkarannya. Ya, itulah walaupun tidak terlalu sempurna. Ini adalah lingkaran Moore ya. Jadi cara mengkonstruksinya seperti itu. Plot IX, plot IY, ambil tengah-tengahnya itu adalah pusat lingkaran Moore. Lalu dari IX ambil titik A yang koordinat adalah IX, IXY. Jadi IX ke sana, IXY ke bawah karena ini kebetulan di contoh kita negatif. Oke, lalu bikin lingkaran dengan pusat O dan jari-jarinya OA. Ini adalah lingkaran Moore. Terus bagaimana cara membacanya? Satu garis pada diameter lingkaran Moore ini diameternya, jadi OA-nya saya perpanjang ke sebelah sana jadi diameter. Itu menunjukkan satu penampang gitu ya. Dengan sumbu XY tertentu. Ya. Ini karena kita menghitungnya dari XY yang standar, X horizontal, Y horizontal, maka titik A ini memperlihatkan nilai inersia terhadap sumbu XY yang seperti ini ya. Yang X-nya horizontal dan Y-nya vertikal ya. Cara membacanya di sini dari A dibaca ke sumbu horizontalnya itu nilainya IX. Dari A dibaca ke sumbu vertikal dapatnya IXY. Ya ini kan sudah karena kita bikin lingkarannya dari IX dan IXY, jadi sudah benar. IY-nya ada di mana? IY-nya ada di seberangnya A ini. Jadi kalau ini bisa namain A aksen, IY-nya bisa dibaca di seberangnya. Nah, selanjutnya kalau OA ini kita putar sejauh theta, OA-nya saya putar OA-nya aja ya. Jadi begini gitu misalnya. OA-nya diputar sejauh 2 theta. Ya. Jadi OA yang di sini saya putar sejauh 2 theta, tetanya sembarang lah ya. Maka yang ini, titik A ini saya sebut apa? C gitu ya, titik C ini menggambarkan penampang yang sama dengan yang ini tadi, tapi sumbunya tadi XY-nya begini sudah diputar X aksen Y aksen sejauh theta. Ya. Jadi setiap OA diputar 2 theta, sumbunya ini berputar sejauh theta, separuhnya. Ya. Sejauh theta. Jadi nanti dari C ini saya bisa baca IX aksen ke sini, ke bawah sini. Bisa baca IX aksen Y aksen ke sebelah sana. IY aksennya ada di seberang sini, di seberangnya C, lalu baca ke sini. Jadi ini C aksen, nah bacanya di sebelah situ. Nah begitu seterusnya ya. Jadi kemanapun kita bisa lakukan ini. 2 tetanya boleh kemana saja. Nah kalau di lingkaran Moore ini, kalau tetanya misalnya mau tidak berlawanan putaran jarum jam seperti ini, mau searah putaran jarum jam, ya nggak apa-apa juga. Ini misalnya saya putar sejauh 2 alfa begitu ya. Sejauh 2 alfa sampai ke titik D di sini ya. Nah, titik D ini akan menggambarkan penampang yang sama. Ini penampang yang sama dengan ini. Tadi koordinatnya XY-nya horizontal dan vertikal. Sekarang karena ini OA-nya diputar sejauh 2 alfa searah jarum jam, maka yang ini jadi diputar sejauh alfa. Arahnya juga searah, ikut searah jarum jam. Jadi X aksen dan Y aksennya yang ini sekarang. Nah, berapa IX aksennya? Tinggal dibaca ke sini. Segitu IX aksennya. IX aksennya. IY aksennya ada di seberangnya D. Sebelah sini. Terus baca ke bawah. Ini adalah IY aksennya. IX aksen Y aksennya dari D dibaca ke samping. Ya, ke sumbu vertikalnya. Kita dapatkan IX aksen Y aksen. Jadi kalau yang ini kita tidak perlu pusing dengan arah ya. Kalau OA-nya diputar berlawanan putaran jarum jam, sumbunya ikut diputar berlawanan putaran jarum jam.
Kalau OA-nya diputar searah jarum jam, sumbunya ikut berputar searah jarum jam. Hanya besarnya sekarang, besar sudutnya selalu separuhnya di sini. Jadi kalau di sini OA-nya diputar 2 theta, sumbunya cuma berputar sejauh theta. Kalau OA-nya diputar sejauh alfa, sumbunya cuma berputar sejauh 2 alfa, sumbunya hanya berputar alfa saja. Oke. Nah, yang maksimum ada di mana? Karena inersia selalu kita baca ke sumbu horizontal, maka yang maksimum itu akan terjadi di sini. Ini akan menghasilkan I maksimum. Berapa nilainya? Tinggal dibaca saja kalau ini skala. Kalau tidak skala, Anda mungkin bisa hitung ya. Dari persamaan lingkaran ini ya. O tadi kan tengah-tengahnya gitu ya. Kalau O tengah-tengahnya, jari-jari ini bisa dihitung nih. OA. Nah, OA kan sama dengan O ke sana mestinya ya. Karena toh jari-jari lingkaran ya. Jadi I max-nya itu adalah koordinat O ditambah dengan jari-jari lingkaran. Nah, I minimumnya ada di mana? Ada sampai di sini mestinya. Ini adalah inersia terkecil yang kalau kita baca ke sumbu horizontalnya ada di sini. Ini adalah nilai I minimum. Ya. Nah, theta P-nya yang mana? Theta P-nya adalah sudut yang menghasilkan inersia-inersia ini, kan ya, inersia maksimum atau minimum. Tadi kondisi awalnya OA, yang ini, yang sumbunya masih X dan Y, maka kalau OA ini diputar sampai ke pas horizontal ini, ya, sampai ke yang horizontal, ini OA, maka sudut ini adalah 2 theta P. Yang tadi 50, berapa tadi ya? 51 ya kalau tidak salah ini. Jadi kalau ini 51,3 derajat, maka yang ininya diputar separuhnya 25,67 derajat akan menghasilkan inersia maksimum. Nah, kalau ini sih langsung kelihatan, yang 25,67 akan menghasilkan maksimum. Yang satunya lagi mutarnya lebih jauh ke sini, 100 berapa tadi? 115 ya. 115 itu separuhnya ya. Jadi ininya 230 derajat ya. Diputar 230 derajat, hasilnya I minimum. Sudut sumbunya hanya berputar setengahnya 115,67 derajat ya. Jadi dengan lingkaran Moore ini saja kita bisa dapatkan semua hitungan tadi, hitungan yang sama ya. Jadi bedanya kalau pakai formula Anda tinggal masukkan dapat angkanya. Cuma untuk memahaminya Anda harus cek dulu apakah ini maksimum, ini minimum atau tidak. Kalau di gambar ini dari sini sudah kelihatan semua ya. Jadi ini saya sambil menerangkan mengisi ini jadi ramai sekali. Mudah-mudahan tidak ada masalah nanti dalam mengerjakan ini. Di handout juga ada sih ya, jadi Anda bisa lihat polanya. Yang jelas menggambarkannya tadi mulai dari awal IX, terus IY, O di tengah-tengahnya, lalu A itu IX, IXY, lalu bikin lingkarannya. Ya. Dari itu saja harusnya cukup sederhana ya, lingkaran Moore-nya. Nah nanti setelah itu ini karena beberapa kasus kita gabung-gabung, diputar 2 theta ke sana, diputar 2 alfa ke sana, cari maksimum, cari minimum. Ya, kalau soal biasanya kan tidak sebanyak itu ya, jadi mungkin tidak sepenuh ini gambarnya. Ya. Oke. Nah kira-kira demikian ya. Bahan mengenai karakteristik penampang habis di sini. Artinya bahan kuliah kita semester ini ya selesai di sini. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh disampaikan sekarang. Karena kalau enggak kuliahnya sudah habis ya dari saya sampai di sini. Nanti akan ada PR yang terkait dengan ini, mengerjakan ya bisa menggunakan formula, bisa juga menggunakan ini. Biasanya saya minta 2 kali ya. Kerjakan pakai ini, kemudian hitung lagi pakai yang ini. Masih sama enggak hasilnya? Harusnya sih sama ya. Jadi ini hanya cara sebenarnya, analitik atau grafis. Atau grafisnya juga bisa semi analitik ya. Semi analitik itu artinya titik-titiknya Anda tahu nilainya sehingga koordinat titik-titik yang lain Anda bisa hitung dari lingkaran ini saja ya. Jadi cukup diketahui misalnya jari-jari ini sudut pun bisa pakai arkus tangan, bisa arkus kosinus, arkus sinus dan sebagainya. Ya. Bisa dibaca dari situlah pokoknya. Jadi tidak melulu grafis juga tidak apa-apa ya. Biasanya kalau yang niat pakai grafis ini waktu ujian ini bawa milimeter blok dan sebagainya yang bisa membantu menskalakan. Tapi kalaupun nggak begitu, Anda bisa bikin lingkarannya, kemudian
hitungannya itu artinya cara membacanya. Sudut ini berapa? Bisa dihitung dari arcus sinus, arcus tangen, dan arcus cosinus dari gambar-gambar ini saja. Ya, tentu saja harus ditunjukkan ya. Kalau dari mengukur sih bisa disampaikan. Dengan mengukur sudut ini saya dapat sekian gitu ya. Tapi kalau gambarnya sembarang, mengukurnya ya tentu keliru ya. Kalau mengukur gambarnya harus digambarkan secara skala ya, skala yang benar. Demikian kuliah statika kita. Jadi habis sampai di sini. Minggu depan saya sediakan untuk review. Artinya kalau Anda banyak nanya, kita bisa habiskan waktu 3 jam. Kalau sama sekali tidak nanya, mungkin absen saja terus kita bubar ya. Dan minggu depannya lagi tes ketiga. Hanya garis pengaruh dan ini. Dan karakteristik penampang, 2 bab terakhir. Lalu minggu depannya lagi UAS. Jadwalnya sih belum keluar, tapi ya kita akan ikut jadwal saja. Demikian. Semester depan lanjutan dari kuliah ini judulnya mekanika bahan. Biasanya sih dosennya masih sama, walaupun untuk semester depan belum ditentukan ya. Jadi Anda punya pilihan masih tetap dengan saya atau mau tukar dengan yang satunya lagi. Ya, seperti biasa duluan gitu ya. Siapa yang ingin mencari yang salah satu yang favorit harus duluan, kalau tidak penuh. Oke, sampai di sini saja dari saya. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh disampaikan. Kalau tidak, ini ada berapa orang? Oh, sudah jadi 49, saya perlu. Anda bisa absen ya di CX dari tadi sudah saya buka. Saya ambil gambarnya dulu.